mantikiyah, tabiiyah, ilahiyah, siyasiyah, khuluqiyah. Kemarin-kemarinnya kita telah membahas tentang riyadiyah, ilmu aritmatika, mantikiyah, ilmu logika, tabiiyah, ilmu alam atau fisikal, ilahiyah, ilmu metafisika, ilmu ketuhanan. Tinggal sisanya dua, siyasiyah, filsafat politik, dan juga khuluqiyah, filsafat moral atau etika. Kemarin saat pembahasan ilahiyah itu adalah poin pentingnya kengawuran filsafat itu di dalam ilahiyah. Bagaimana dalam pandangan siyasiat, dalam pandangan politik? Nah ini, wa masyasiatu anapun tining filsafat politik, fajami'u kalamihim maka tining sekabinah pendapat falasifah fiha ing dalam siyasiat yarji'u panika balih ponapa jami'u kalamihim ilal hikami daka banyak-banyak hikmah al maslahiyati se bangsa maslahat al muta'alliqati se berkaitan bil umuri kalaban banyak-banyak perkara ad-dunyawiyati se bangsa dunya wal iyalati ban wilayah as-sultaniyati se bangsa kekuasaan. Ilmu siyasiyah, filsafat politik, filsafat yang menekuni dalam bidang politik, karena filsafat ya juga diantaranya mengurusi tentang politik. Sekali lagi, filsafat itu dulu seakan-akan seperti nama lain dari ilmu. Jadi matematika ya masuk filsafat, kedokteran ya masuk filsafat, sains secara umum masuk filsafat, ilmu logika ya masuk filsafat, termasuk ilmu tentang tata negara masuk filsafat. Bahkan demokrasi yang kita pakai saat ini kan juga telah dipakai di zaman Yunani dulu. Itu Socrates gurunya Plato itu gurunya Aristoteles ya. Socrates itu kan dihukum gantung, dihukum mati berdasarkan pemilihan. Jadi kebanyakan orang memilih Socrates itu harus mati. Gila diracun katanya. Saking gilanya Socrates. Lah, itu adalah demokrasi. Dan pijakannya kata Imam Al-Ghazali, siyasiyah di sini, filsafat politik itu tentang kemaslahatan umum, kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia dan juga tentang kekuasaan. Apa yang maslahat? Oh begini keputusannya. Oh begini yang lebih maslahat, ya begini keputusannya. Nah, tentang itu. Dan tidak ada yang ditolak di sini. Kan ya, sebelum-sebelumnya filsafat tabiiyat ada yang ditolak, ilahiyat apalagi. Siyasiyat enggak dikritisi sama sekali. Karena ini tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam memang mencakup segala hal, tapi tentang seperti apa tata negara itu tidak ada kriteria khusus yang spesifik, sehingga seperti kelompok sebelah yang mengatakan bahwasanya negara kita negara tauhid misalnya, itu gara-gara memiliki konsepsi yang keliru terkait siyasiyat tentang politik. Wa innama akhadhuha, padahal sebenarnya kalau negara kita ya jelas negara Islam secara fikih, sebagaimana yang di buiyahnya itu Darul Islam, maksudnya ya Darul Islam. Soal sebagian kriteria tentang siapa pemimpin itu yang tidak sesuai, ya dulu amir itu, imam itu ya harus mujtahid. Sekarang siapa yang mujtahid? Sampai kiai-kiainya ada tah yang sampai ke level mujtahid? Kan jarang. Dan selain itu ya juga bisa mengurusi tentang tata negara. Lah, maka diistilahkan imam-imam saat ini istilahnya imam daruri bisyaukah, waliul amri daruri bisyaukah. Pemimpin yang darurat karena tidak memenuhi syarat. Daruratnya bisyaukah, dia karena memiliki kekuasaan. Jadi sah.
Bahkan orang yang berbelok dari pemerintah itu, kalau dicontohkan biasanya kayak orang misalnya gak menemukan pakaian untuk menutupi aurat, dia wajib sholat tetap. Gimana caranya? Ya, sholat harian kan gitu. Sholat harian, ya namanya darurat. Bukan berarti gak sholat, jangan. Bukan malah pemerintahannya dibubarkan, ya jangan. Tapi tetap sholat harian, sholat secara ya telanjang, karena namanya dalam keadaan darurat. Memang harus diakui itu tidak sesuai dengan kriterianya. Bukan berarti nggak sholat, begitu juga bukan berarti kita tidak mengabsahkan kepada pemerintahan yang saat ini. Wa innama akhadhuha wa innama ban angin pastena barang akhadhu ngalak pasara falasifah hada kasia-sia min kutubillahi ta'ala, dari banyak-banyak kitab Allah Subhanahu wa taala al munazzalati alal anbiya'i sayataronaki alal anbiya'i ing atase banyak-banyak para nabi. Lah di sini Imam Al-Ghazali membeberkan bahwasanya bahkan filsafat politik yang mereka pakai itu kebanyakan diambil dari kitab-kitab yang diturunkan kitabullah yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Wa minal hikami, dan banyak-banyak hikmah al-ma'thurah di dalamnya terkandung mengambil dari kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi dan juga kepada kalam-kalam atau hikmah-hikmah yang diucapkan, yang disabdakan oleh para nabi zaman dahulu. Ini wa amal khuluqiyatu anapun tining khuluqiyah fajami'u kalamihim, maka tining sadayana asri sifatin nafas wa mujahadatiha ban merangi nafas. Filsafat khuluqiyah itu adalah filsafat yang memang semua pendapat yang berisi tentang pendapat-pendapatnya para falasifah, yang mengarahnya itu adalah tentang jiwa. Bagaimana cara mengolah jiwa, macam-macam jiwa itu seperti apa, penyakit jiwa itu seperti apa, cara memerangi jiwa itu seperti apa, dan cara menyembuhkan kalau sakit itu seperti apa jiwa itu. Penting kita menjaga. Kalau kita tentang sehat-sehat dan badan secara fisik, coba kita lebih sehat mana, kita dengan orang wabah COVID itu nggak ada orang gila yang tervonis COVID. Itu ya faknya itu juga bermasalah. Nah, pengolahan jiwa seperti ini ya bukan hanya akhir-akhir ini saja, enggak. Yang tentang pengembangan diri, mingkala misufiyatih, dari pendapat para sufi. Seperti itulah mereka mengambil orang-orang yang memang menekuni dalam bidang ketuhanan. Wal mutabiruna, tempat pengasingan dunia. Siapa para sufi itu? Para sufi itu adalah orang al-muta, itu istilahnya hasil tidak akan mengkhianati proses. Wa qadin kasyafah ban ongkong, dari setelah dia memerangi nafsu, setelah dia karena dia orang akhadaha maka ngalah hada kama sarahu al-fal. Setelah jadi falasifah, setelah mengetahui kalam-kalam hikmah tersebut, yang mana kalam hikmah itu muncul dari dan itu bukan hal yang mudah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW setelah peperangan ke para sahabatnya, jihad akbar dikatakan ya adalah memerangi hawa nafsu ini. Memerangi hawa itu yang kita perangi diri sendiri, itu sulit. Para sufi ya, mereka telah banyak kalam hikmah. Kalam hikmah itu kan terlahir dari pengalaman-pengalaman tersebut. Ya misalnya gadget jelek misalnya, tapi dikasih casing yang bagus, biar
oh kalau tasawuf ya pasti benar, ya belum tuh. Apalagi saat ini orang-orang ya benar, sejarah itu akan berulang. Kejadian ini biha ila tarwiji batilihim, deka memasarkan, deka melariskan kebatilan falasifah. Sejarah itu berulang. Zaman dulu ya ada kayak gini, ya sekarang ya banyak. Bahkan ya gak begitu jauh, karena dia balik fi kulli asrin di dalam setiap zaman. Bada fi kulli asrin panika tetap di dalam saben-saben zaman. Jamaatun pasera jamaah minal muta'alli la yukhliya seta sepeh la yukhliyallahu seta nyepeaki Allahu pasera Allah taala pasera Allah taala ala alam ada ka alam anhum dari muta'allihun. Dan di sini kata Imam Al-Ghazali, di masa mereka itu ada orang-orang wali itu ada. Kenapa? Kok istilahnya tiap masa itu pasti ada walinya, ada orang muta'allihun. Ya karena autadul ardi. Nah, kalau pakunya gak ada ya bisa roboh, bisa goyang. Dari sana rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena sebab barokahnya dari. Tahu dari mana? Ini kalaban para aulia yurzakuna panikai paring hujan. Nah, itu adalah autadul ardi, paku dari bumi. Kepala desa itu secara zahir, secara batinnya pun juga seperti itu. Kalau hanya ada pembawa acaranya saja, mirip seperti itu. Apa yang ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bihim yumtaruna yurzakuna. Wa minhu al-kahfi fi salafil azminati, dalam lambeng banyak-banyak zaman alama ngabi wa kalamas sufiyati, ban perkataan para sufi bikutubihim kalaban banyak-banyak kitab falasifah. Setelah falatana situng afat fi haqqil qabili, tetap di dalam hakka orang seneremah. Wa afatun ban situng afat menyegarkan, bermanfaat, dicampur aduk dengan kebatilan para filsuf di dalam kitabnya para filsuf. Apa yang dari proses pencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilannya para filsuf tadi itu ya penyakit bagi yang menerima barat misalnya. Oh ini terjemahan barat, buku-buku barat, oh langsung kita tolak. Bahaya juga, menolaknya pun juga. Kenapa? Karena dzonatnya kata ifatun pasera segolongan minat du'afaih, dari orang yang lemah akal, anna dzalika cak songkuna anna dzalikal kalama cak songkuna kadisa perkataan idkana lamun wa mamzudaka dzalikal kalam, dari falasifah sabakoh, maka kaada ila ukulihim da ka'akala du'afa ad-dhaifati selema annahu cak songkuna dzalikal kalam batilun panikah ngucak dzalikal kalam mubtilun panikah batal. Nah, ini afatnya bagi orang yang menolak secara mentah-mentah. Oh pokok yang datang dari muslim keliru semua. Apa bahayanya bagi mereka? Bahayanya begini, saat mereka pertama kali mendengar perkataan itu dari orang, masanya keliru ya, musuhku pasti salah, kawanku pasti. Sabda-sabda Nabi dengan pendapatnya para filsuf sendiri. Analogi kalladhi akadhi orang yasma'u semirang pasera alladhi minan nasrani, dari orang-orang Nasrani. Tak ada pangeran pandai wujud illallahu angin Allah. Wa yaqulu ban ucap pasera alladhi hada kalamun panika perkataan Nasrani.
orang Kristen, wala yatong ingkarah Nasrani nubuwata Muhammadin alaihi salatu wassalam dak ka kenabinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang yang seperti Nasrani yang asli ya, Nasrani apa? Jadi gini, orang kafir kitabi itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap la ilaha illallah, tidak menguluhiyahkan, tidak masih dikatakan kafir gara-gara dia tidak ini keliru, ini perkataan kafir ini. Tanpa dia berpikir, semisal coba berpikirlah, orang Nasrani itu kafirnya dari mana? Apa dari gara-gara mengatakan la apa namanya? Lah, itu perumpamanya. Orang yang langsung menolak mentah-mentah gara-gara menghakimi karena yang mengucap bermasalah. Fi ghairi ma dalam lain bareng huwa saytini maka firun pada kafir bi sebab ma. Mimma setengah dari barang huwa ki barang hakun penapa ma aidan kalaban boleh hakon panika bener indahu indalem sandinga aladi fi nafsihi indalem abadi bing Nasrani wa ingkan aidan hakon indahu indalem. Tidak semuanya keliru. Ada kalanya menurut kita benar, menurut mereka pun juga benar. Banyak akal. Ya'rifuna ngaoningi pasaradu afail ukul, pasaradu afaul ukul al-haq qada kebenaran birrijali kelaban banyak tokoh bil haqi kelaban kebenaran. Hal seperti itu adalah orang yang minus akal, orang yang akalnya minus. Tahu kalau ini benar karena yang mengatakannya itu adalah orang yang benar. Nah, begitu. Bukan memvonis tokohnya, tokoh yang tadi panika neladanin panika atorok pasara al-akil bisa la ta'rifil haqqo dak kalafat la ta'rifil haqqo la ta'rif oning sampian al-haq dak kebenarannya lemah itu mereka menilai kebenaran berdasarkan tokoh, bukan mengikuti meneladani apa yang dilakukan oleh tokohnya. Jangan. Justru sebab tokoh ini benar, tokoh ini salah. Oh ini benar, ini salah. Bukan berarti ini daunnya siapa? Oh bener, qabilah maka neremah pasera akil huda ka qaul. Sawaan panika pada baik kana bada qailuhu panapa orang yang saya ada budak bal balik rubama terkadang ya rusuh tero pasera al akil alan tizail haqi ing atase ngalak kebenaran min tadai fil kalami dari apat lepeta akal teh karena banyak perkataan ahli dolal aliman halenga oningin bi annal ma'dinah jak saungguna. Itu yang pertama. Makanya itu pakai tsumma kan. Ya'riful haqqo. Yang pertama itu kamu harus tahu kebenaran dulu. Saat kamu mengetahui itu ya, baru kamu itu setelah mengetahui kebenaran pandangannya atau pendapatnya seperti apa. Kalau memang pendapatnya itu benar, ya maka kita adalah orang yang batil ataupun orang yang hak. Kebenarannya dulu. Baru setelah itu dia fail ukul, orang yang lemah akalnya tadi itu kan benar. Orang ini salah, orang ini salah, orang ini salah lagi. Dia merasa sudah dia mengambil dari semua tanpa membeda-bedakan. Kita mencari kebenaran dulu. Bukan. Nah, jadi ya kita tengah-tengah. Jadi bukan mau menilai sesuatu. Itu kayak persis sama itu karena kita sudah tahu dulu kebenaran itu sendiri. Nah, seharusnya bukan begitu. Seharusnya al-akil qabilahu sawa'an kana qailuhu mubtilan aw muhiqqan bal rubbama yarusu ala. Tapi aliman bi mengambil istifadah dari syaitan sendiri. Suruh baca ayat kursi.
Ada orang mencuri ditangkap. Sosok itu saat ditangkap, wis lepaskan saya, maka saya akan mengajarkan sesuatu yang berharga bagimu. Apa itu? Jadi kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan itu tidak akan mengganggu. Itu ternyata dari setan mendapatnya. Banyak kayak gitu. Imam Al-Ghazali sendiri pernah mendapat hidayah. Jadi Imam Al-Ghazali rihlah mencari ilmu, pulang-pulangnya tentunya karena memang rihlahnya itu dalam rangka mencari ilmu. Hal yang paling oleh beliau ada di bukunya itu, buku kamu hilang berarti ilmu kamu juga hilang. Al-ilmu fi sudur la fi, jangan langsung lompat. Wala ba'sa 'ala sarrafi. Nah, ini wala ba'sa, bantak masalah. Wantija al-ibrizal khalisah, ban nyampor al-ibrizah ka emas, al-khalisah saya mahmakana selaki nabada akurat, terpercaya, autentik, bibasiratihi, kelaban asli dengan emas yang palsu. Sering tukar barang, tukar emas, bahkan fikaisil kolab itu orang yang ahli, ya monggo silahkan, misalnya terserah datang belajar di mana saja, asalkan dia sudah lihai, sudah tahu caranya seperti ini, yahnya itu ada. Tapi orang yang sudah ahli ya bisa membacanya, nggak masalah. Kalau sudah ahli belanja di mana saja, nggak masalah. Kalau ahli nyampor, al-Qarawiyuh pasera orang se disah, orang se lugu, dunas sayrafiyuh puntan orang se ahli emas. Kamu yang sering mencampur adukan yang benar dengan yang salah, yang sering mencampur adukan emas yang asli dengan yang enggak, itu yang dilarang itu adalah kamu yang memang orangnya itu masih Qarawi, orang-orang yang lugu yang bisa ketipu. Tapi kalau sayrafi, kamu itu orang yang ahli emas, ya enggak masalah. Ini juga dicontohkan beliau, mungkin ini lebih cocok. Wa yumna'u ban icek min sahilil bahri, dari pinggir tasik, pinggir sereng, pantai. Al akhraku pasera orang yang seputu, dunas sabbahi puntan orang yang seahli renang, al hadiki sepenter. Cong cek wedai pinggir tasik, kata orang-orang tua misalnya. Kenapa kamu gak dilarang ada di pantai, di tepi sungai? Karena kamu itu orangnya masih lugu, kamu itu orangnya masih bodoh, kamu orangnya masih kecil, kamu orangnya tidak bisa berenang. Apalagi berenang di TNI Angkatan Laut misalnya. Ya gak masalah. Jangankan ada di tengah laut pun ya gak masalah dia. Gak bahaya bagi dia. Yang dilarang itu orang-orang yang bodoh. Orang yang ahli berenang, duh ban icek ke an masil hayati, dari negu olar asobiu pasir anak kini dunal muazimu. Jadi tadi itu yang perlu diperhatikan. Pertama, kamu itu harus mencari kebenaran dulu. Harus. Imam Al-Ghazali pun juga begitu. Kalau gak percaya ini, wali amri abati biing aktsarul khalqi al-hada, maka wajib hasmul babi penapa nutup labeng fi zajril kafati ing dalem orang yang merasa dirinya sudah sempurna akalnya, merasa pintar, nonton tayangan-tayangan sesat, pendapat-pendapatnya orang sesat. Kayak misalnya orang belum sampai ya dia dilarang jangan ke tengah lautan. Tadi ya aslan kelaban